Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Alfia. Begini Bu Ayu, kemarin itu Pak Suyadi telepon saya. Dia itu mau Hmm. mengajak ketemuan, nggak tahu dia bilangnya itu mau menceritakan sedikit ada masalah seperti itu loh Bu. Nah, lalu kira-kira apa yang akan menjadi penilaian saat percakapan coaching nanti Bu Alfia? Ya, saya akan menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Lalu selanjutnya, apa saja kompetensi coaching yang ingin dikembangkan sama Bu Alfia? Kompetensi kucing yang akan saya kembangkan itu ada rasa, R-nya itu rasa, yaitu di sini saya sebagai pendengar yang aktif, jadi mendengarkan dengan baik permasalahan yang diungkapkan Pak Suyadi. Kemudian itu ada A, apresiasi, yaitu saya mengapresiasi kepada kucing, yaitu gestur tubuh, mendengarkan. Kemudian ada sumari, yaitu merangkum atau menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada aks, yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggiring Pak Suyadi agar dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya seperti itu, Bu. Nah, dari beberapa kompetensi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi sama Bu Alfia? Yang spesifik ingin saya observasi yaitu yang bagian X, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan. Karena dengan beberapa pertanyaan yang berbobot itu dapat menggiring atau menjadikan Pak Suyati itu dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Nah, lalu indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan seperti apa? Yang tentunya indikator ketercapaiannya yaitu Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan kompetensi-kompetensi yang dia miliki. Seperti itu, Bu. Oh ya, ya sudah. Semoga lancar ya Bu Alfia. Ya, terima kasih Bu Ayu. Semoga besok Pak Suyati dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Terima Iya. kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Alfia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Muhammad Jasuri. Saya Rahayu Tripamungkas dari kelas 177B dengan PP Bu Lutfiana Palupi. Saya Alfia dari kelas 177B dengan PP Bu Lutfiana Palupi. Saya Suyadi dari kelas 177A dengan PP Bapak Prista Olga Firmawan. Bagaimana video selanjutnya? Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Ini ada perlu apa Pak? Saya sama Bu Alda. Iya Bu, ini kebetulan saya datang ke sini pas waktu ada longgar gitu ya. Jadi barusan pulang dari sekolah itu jam 2 langsung ngebel dual sama Bu Ayu tadi. Ya. Mas pernah bilang kalau kita ketemuan di sini. Iya Pak. Oh iya Bu, ini saya mengharapkan Bu Al ke sini itu saya ingin sharing. Sharing apa sih Pak? Itu ada satu permasalahan, kebetulan saya kan wali kelas 4 di kelas saya itu ada siswa itu kebetulan dia ini kan ketua kelas. Tapi kalau dari kemampuan pengetahuan bagus, tapi dari sisi kepribadian yang masih perlu menjadi perhatian. Kalau itu apa? Tidak lanjut ya. Siapa itu Pak? Selain anak ini secara pengetahuan pintar ya, bisa dibandingkan dengan teman-temannya, kita ada belajar itu langsung nangkap. Tapi ketika suatu saat mau mengantarkan tugasnya kepada guru, itu tidak melalui samping meja, tapi langsung lompat lewat meja. Ini kan menjadi satu hal yang kurang baik juga. Sehingga dari sini saya ingin sharing dengan ibu, jadi nanti bisa
ada penyelesaian terhadap masalah ini. Yang diharapkan dari pertemuannya kita hari ini apa Pak? Ya harapan saya tuh ya setelah saya ketemu dengan Bu Alvia, kalau kita nanti siswa ini bisa berubah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau tidak, anak bisa berubah tidak melalui meja lagi ketika akan keluar dari tempat itu. Iya. Kira-kira hambatannya apa Pak selama ini? Hambatannya adalah salah satunya memang anaknya temperamennya adalah ingin menguasai. Kemudian dia juga sebagai ketua kelas, tapi hambatannya adalah ini Bu, apa? Anak ini ketika diberikan nasihat itu memang tidak begitu memperhatikan nasihat yang diberikan oleh Solusinya Pak dari hambatan tersebut apa Pak? Kalau selama ini saya jalankan adalah yang pertama ketika anak ini melakukan hal seperti itu ya, itu saya ingatkan juga. Saya ingatkan berkali-kali, setiap kali saya melihat itu dilakukan lagi, ingatkan ya di dalam kelas itu supaya nanti teman-teman yang lain juga mengambil pelajaran dari situ. Biar teman-teman yang lain Ya, tidak lebih apalagi dia ketua kelas takutnya nanti teman-teman yang lain ini mengikuti ketua kelasnya. Nah, konsekuensinya dari solusi yang Bapak lakukan apa Pak? Paling tidak nanti harapannya anak ini bisa berubah sedikit. Kemudian kalau nanti ada apa, ini tidak berhasil, tentunya kami juga harus mungkin juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kalau tidak dia berubah sudah ya Pak ya. Dari angka 1 sampai 10 keberhasilannya berapa Pak? Kalau sampai detik ini 5 Bu. Oh masih 5 ya, berarti ya masih jauh Ya. dari angka 10 ya Pak ya. Kira-kira strategi yang lain agar Bapak mencapai hasil 10 lah, itu apa Pak? Di samping tadi saya mengingatkan tuh ya, mengingatkan itu kemarin saya mencoba barangkali kok ya ini kita lakukan dengan sering, itu adalah dengan menyadarkan anak ini melalui satu teknik yaitu segitiga restitusi. Nah, kebetulan saya kan boleh ikut di grup penggerak tujuan ya. Kita ini itu ada materi segitiga restitusi. Nah, itu kami terapkan di sana. Di samping itu juga tetap mengikuti aturan kelas juga. Jadi memantau juga terhadap perilaku. Membuat kesepakatan kelas juga Pak? Kesepakatan kelas sudah Sudah dibuat ya Pak? sudah dibuat. Kemudian segitiga restitusi juga bisa dijalankan. Kurang sukses dari strategi yang Bapak terapkan ini apa Pak? Kira-kira Pak? Paling tidak yang pertama dari awal solusi yang pertama tadi digunakan kalau tidak berhasil dengan sepatang kelas sudah, kemudian sertifikat restitusi ini kita maksimalkan Bu. Ini memang dilakukan secara Kan biasanya kalau kita ada masalah itu misalkan ada strategi ini, kemudian kan nggak selalu berhasil ya. Itu kan antisipasinya kalau misalkan juga harus berhasil, kemudian kesepakatan kelas tidak berhasil, antisipasinya apa Pak? di samping kita tidak segan-segan untuk mengingatkannya, kemudian juga restitusi dijalankan terus, kita juga perlu kolaborasi dengan orang tua murid mengenai bagaimana perilaku anak ini ketika ada di rumah, sehingga kerjasama dengan orang tua ini sangat penting sekali. Juga dengan rekan-rekan guru yang lain kita ikut memantau juga, karena ini kan secara tidak langsung murid kita semua murid satu sekolah nanti ya, kita semua ikut Kolaborasi dengan sejawat, dengan orang tua, ya Pak ya. Kemudian dari strategi tersebut itu komitmen-komitmennya apa saja Pak? Yang pertama adalah menurut saya adalah ingin bahwa anak ini bisa berubah. Memang butuh waktu ya, butuh waktu, tapi harus dilakukan secara terus menerus. Ya, betul. Kita sabar, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak supaya anak ini bisa berubah. Kemudian juga kerjasama dengan kedua orang tua, kemudian rekan-rekan guru yang ada, kepala sekolah, bahkan teman-teman satu kelas mereka pun juga bisa kita ajak kerjasama. Itu berarti yang ikut dalam
diselesaikan ini saya ikut andil tadi ya ada di orang tua juga ya Pak, terus tadi kepala sekolah, rekan guru, ya rekan guru tadi juga sama rekan-rekan rekannya siswa. satu kelas bisa juga satu sekolah ya Pak ya. Itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa Pak? Kesimpulan yang bisa saya tarik dari pertemuan saya virtual pertama bahwa permasalahan anak ini bukan hanya permasalahan tentang pengetahuan anak yang barangkali belum sisi penerapan, tapi sisi kepribadian ini juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian dari ini tadi paling tidak saya bisa menemukan solusi-solusi atau strategi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi anak yang punya kepribadian yang berisiko dengan apalagi seperti anak bisa lebih baik lagi. Jadi nanti maksudnya itu solusi-solusinya yaitu yang bisa hati, kemudian kolaborasi dengan orang tua, seperti apa ya? Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan strategi itu Pak? Ya, kalau saya nggak butuh waktu lama lagi Bu ya. Ini mulai besok akan saya terapkan juga. Setiap kali anak ini melakukan seperti itu, besok saya tidak lagi. Langsung berarti ya Pak ya, langsung besok langsung diterapkan ya. Khawatir Bu, kalau nanti nunggu 1 minggu lagi nanti lupa anak ini nanti tambah ini parah juga. Kalau sikap nggak terus diingatkan kan terus berkelanjutan jelek ya Pak. Ya, semoga berhasil Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, Terima kasih sama-sama, Pak. solusi-solusinya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti juga saya sering ke Bu Alfia lah ya Bu. Oh ya, Kalau siap, nanti Pak, ada siap. masalah lagi. Ya, ada masalah monggo sharing-sharing Pak. Kita selesaikan bersama-sama Pak. Ya, semoga berhasil Pak. Kita Bu ya. Ya, semoga berhasil Pak. Sama-sama atau Bu. Ya. Oh ya Bu, izin ya Bu. Oh iya Bu. Ini karena saya rasa cukup ya saya hari ini dan saya bisa menemukan sedikit strategi atau solusi yang dan ini karena waktunya sudah cukup, saya pamit ya Bu. Saya pamit karena ini waktunya sudah sore dan kembali nanti kemalaman di jalan. Ya, hati-hati Pak di jalan Pak. Sama-sama Ya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ya, sama-sama. Demikian adalah video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu sebagai observer dan coach Bu Alfia dan coach yaitu Pak Suyadi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observer dari percakapan Kuci yang dilakukan oleh Bu Alfia dan Pak Suyadi. Yaitu yang pertama, Bu Alfia sudah menyampaikan dan menggunakan model Tirta dalam percakapan Kuci. Yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu Bu Alfia sudah menanyakan hasil yang diinginkan kepada Pak Suyadi serta ukuran keberhasilan dari sesi yang dilakukan pada saat percakapan Koci. Yang kedua, identifikasi. Bu Alfia sudah menanyakan tentang hambatan yang dirasakan. Lalu Bu Alfia juga sudah menanyakan solusi-solusi yang dapat dilakukan serta konsekuensi dari solusi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, Bu Alfia juga sudah menanyakan tentang rencana aksi kepada Pak Suyadi, yakni strategi apa yang sekiranya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu Pak Suyadi juga mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi. Lalu yang kedua yaitu antisipasi dalam mengatasi hambatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana Bu Alfia sudah menanyakan tentang komitmen dari Pak Suyadi untuk melakukan solusi dan strategi yang sudah diinginkan. Lalu
Pak Suyadi juga sudah mengungkapkan siapa saja yang dapat membantu untuk menjalankan komitmen itu. Selanjutnya, Bu Alfia juga sudah menanyakan tentang kesimpulan dari percakapan Koji pada hari itu. Dan yang saya catat yaitu dalam permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Suyadi, yaitu ada siswa yang melompat dari meja sehingga tidak sopan. Lalu Pak Suyadi mengungkapkan ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi untuk menasihati si anak. Yang kedua, apabila tidak berhasil, yaitu Pak Suyadi akan melakukan strategi yang kedua, yaitu segitiga restitusi. Selain itu, antisipasi apabila strategi ini tidak berhasil, yaitu ada strategi lain, yakni berkolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, kompetensi yang sudah dilakukan oleh Bu Alfia yang ingin dijalankan yaitu tentang rasa. Yaitu yang pertama, Bu Alfia ingin menjadi pendengar aktif saat menjadi coach. Lalu Bu Alfia juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, Bu Alfia juga sudah mencatat kata kunci dari percakapan coach dan sudah merangkum dari percakapan coach yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup catatan dari saya sebagai observer. Saya kira apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alfia. Waalaikumsalam Bu Rahayu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jenengan gimana Ya, Bu Alfia? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, kemarin kan Bu Alfia sudah melakukan percakapan coach dengan Pak Suyadi. Ya Nah, Bu. kira-kira nih apa yang sudah dilakukan? Lalu indikator ketercapaian yang sudah dilakukan kemarin bagaimana Bu Alfia? Ya, saya kan kemarin dalam pertemuan dengan Pak Suyadi itu menggunakan alur tirta ya Bu ya. Ya, mana tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, ketercapaiannya yaitu Pak Suyadi dapat kemarin itu alhamdulillah berhasil menemukan solusi dan strategi-strategi dari permasalahan yang diungkapkan oleh beliau, Bu. Nah, lalu kira-kira catatan dari Bu Alfia sendiri kemarin bagaimana saat melakukan percakapan coach dengan Pak Suyadi? Kira-kira strategi atau solusi yang sudah ditemukan Pak Suyadi seperti apa? Kan kemarin Pak Suyadi bercerita kalau muridnya itu, salah satu muridnya itu ada yang saat menyerahkan buku untuk dinilai itu dia naik meja seperti itu Bu ya. Kemudian Pak Suyadi itu membuat solusi yaitu dengan menasehati, kemudian memberi nasihat ke anaknya secara sabar. Kemudian beliau juga menemukan beberapa strategi yang lain yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak Bu. Nah, berarti kemarin sudah berhasil ya Bu Alfia? Ya Pak Bu. Suyadi sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahannya kemarin. Ya. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Bu Alfia? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada rasa itu Bu ya. Yang pertama rasa yaitu pendengar yang aktif, yang baik, yang sabar mendengarkan dari permasalahan uji. Kemudian mengapresiasi dari strategi-strategi yang sudah diungkapkan oleh Pak Suyadi. Kemudian sumari yaitu merangkum atau menemukan kata-kata kunci dari solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian yaitu mengajukan pertanyaan, yaitu
mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggiring agar Pak Suyati dapat menemukan solusi-solusi atau strategi dari permasalahan tersebut, Bu. Iya, Bu Alfia. Jadi semoga saja kita sebagai guru bisa menyelesaikan juga masalah-masalah yang ada di lapangan, di sekolah kita masing-masing. Kita dapat sharing juga sesama dengan rekan sejawat ya Bu Alfia ya. Ya, Bu, seperti itu, Bu. Ya sudah Bu Alfia. Terima Ya, kasih untuk waktunya hari ini. ya, terima kasih Bu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.